Maka kita mulai dari pasal yang pertama yang disebutkan di sini oleh pengarang. Pasal yang pertama kata beliau, jima' akhta'il musallina fi thiyabihim wa satri awratihim fi shalah. Pasal yang pertama, kumpulan kesalahan-kesalahan orang yang salat dalam pakaian mereka dan menutup aurat dalam salat. Dan di dalam pasal ini pengarang akan menyebutkan beberapa pembahasan. Yang pertama beliau sebutkan di pendahuluan. Setelah itu beliau sebutkan tentang hukum salat pada pakaian atau salat dengan menggunakan pakaian yang ketat, yang mensifatkan atau menggambarkan membentuk aurat. Kemudian beliau iringi dengan pembahasan tentang salat pada pakaian yang tipis dan transparan. Kemudian beliau sebutkan juga tentang salat dan hukum aurat terbuka pada saat salat. Kemudian beliau sebutkan juga masalah tentang salat orang yang musbil pakaiannya, musbil izarnya, sarungnya. Dan kita akan terangkan apa artinya musbil. Kemudian beliau juga akan terangkan tentang as-sadl dan at-talattum, menutup mulut pada saat salat. Kemudian beliau terangkan juga tentang masalah menggulung kain baju di dalam salat atau melipat sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang. Ini disebutkan dalam rangkaian kesalahan. Kemudian beliau sebutkan juga tentang kesalahan orang yang salat dan tidak menutup bahunya. Kemudian kesalahan dalam salat berkaitan dengan masalah pakaian yang ada gambarnya. Kemudian juga beliau sebutkan tentang hukum salat pada pakaian yang mu'asfar. Mu'asfar itu adalah pakaian yang dicelup pada sesuatu yang berwarna. Ya, kalau istilah umumnya, kalau saya nggak salah, di one text. Ya. Kemudian tentang hukum salat yang tentang hukum orang yang salat dalam keadaan kepalanya terbuka, tidak memakai kopiah atau tidak memakai imamah yang semisal dengannya. Ini masalah-masalah yang akan disebutkan oleh pengarang di dalam pasal yang pertama. Kesalahan orang yang salat berkaitan dengan pakaiannya dan menutup auratnya. Pengarang di sini akan memberikan pendahuluan. Pendahuluan yang pertama atau pendahuluan yang beliau sebutkan, yang saya lihat di sini, beliau menguraikan tentang tidak bolehnya menyerupai orang-orang kafir di dalam berpakaian. Ini pendahuluan yang disebutkan oleh pengarang. Kita uraikan dulu pendahuluan pengarang dan saya akan tambah dengan pendahuluan yang lain. Di sini pengarang membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari juga meriwayatkannya secara ringkas dari jalan Abu Utsman An-Nahdi Abdurrahman bin Mul. Beliau meriwayatkan atau beliau berkata, Umar bin Khattab menulis kepada kami dan kami berada di Azerbaijan. Azerbaijan ini salah satu negara. Sebutkan dalam wasiat di situ tulisan Umar. Dan sisi pendalilan pengarang di sini kalimat Umar bin Khattab, kata beliau, wa iyyakum wat-tana'u waziyya atau waziyyi, nah waziyya ahli asyirk wa labusul harir wa labusal harir. Kata beliau, dan hati-hati kalian dari at-tana'um, bernikmat-nikmat, bergeliman dengan kenikmatan, dan hati-hati kalian dari pakaiannya orang-orang ahli syirk, orang-orang musyrik. Walabusal harir, dan hati-hati kalian dari pakaian sutra. Nah, di sini peringatan tentang dari Umar bin Khattab tentang tidak boleh berpakaian dengan gaya atau model yang mirip dengan modelnya orang musyrik. Kemudian beliau
sebutkan perkataan Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Waqi' dan Hannad bin Sari dalam kitab Az-Zuhud. Keduanya meriwayatkan dalam kitab Az-Zuhud. Yang Ibnu Mas'ud berkata, la yushbihul zayyu az-ziyya hatta tashtabihul qulub al-quluba. Kata beliau, tidak boleh model pakaian mirip dengan model orang. Dan ini akan mengakibatkan hati akan mirip dengan hatinya. Ya, sama dengan hatinya. Tapi perkataan Abdullah bin Mas'ud di sini disebutkan oleh pengarang, di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Laits bin Abi Sulaim, dan dia itu lemah. Ya, lemah riwayatnya. Bagi orang yang meneliti biografinya, rawi ini adalah rawi yang bercampur hafalannya dan dhaiful hadis. Cuman di sini dibawakan oleh pengarang dalam bentuk isti'nas, dijadikan sebagai pendukung saja, sebab ada hadis setelahnya yang sahih atau hadis yang dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Iya. Maka ini adalah pendahuluan dari pengarang tentang tidak bolehnya menyerupai orang-orang kafir, orang-orang musyrik dalam berpakaian. Dan ini kesalahan yang merata pada kaum muslimin umuman. Ya. Apakah dalam salat maupun dalam luar salat. Gaya orang-orang kufar, orang-orang barat, itu ditiru oleh kaum muslimin yang sebenarnya mempunyai kemuliaan dan kebanggaan. Akan tetapi mereka mengambil budaya yang hina, sehingga mereka pun dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, ini adalah pendahuluan yang pertama, tidak boleh menyerupai orang kafir dalam berpakaian. Iya. Dan di sini saya tambah dengan beberapa pendahuluan yang lain. Yang pertama tentang masalah satrul aurat, menutup aurat. Menutup aurat itu adalah syarat sahnya salat. Syarat artinya dalam salat itu adalah perkara yang wajib dilakukan sebelum salat. Kapan tidak dilakukan, salatnya tidak syah. Ya. Maka menutup aurat adalah syarat. Apabila seseorang salat dan tidak menutup auratnya, maka salatnya adalah batal. Salatnya adalah batal, tidak syah. Iya. Banyak dalil yang menunjukkan bahwa menutup aurat adalah syarat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf. Ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian, zinatakum, 'inda kulli masjid. Setiap kali kalian berada di masjid. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, kata beliau di dalam tafsir Tawus menafsirkan ayat ini, khudhu zinatakum, ambil perhiasan kalian. Tawus berkata, perhiasan yang diinginkan di sini adalah as-thiyab, adalah pakaian. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan semisal juga diriwayatkan dari Mujahid. Kedua mufassir, Tawus dan Mujahid, dan duanya adalah imam mufassir murid senior Ibn Abbas. Menafsirkan bahwa khudhu zinatakum dalam ayat ini artinya ambillah perhiasan kalian, artinya ambillah pakaian kalian. Kemudian beliau sebutkan juga, kata beliau, wa naqala Ibn Hazm al-ittifaq ala anna al-murada satr al-awrah. Dan Ibn Hazm menukil kesepakatan bahwasanya yang diinginkan dalam ayat ini dengan zina adalah menutup aurat. Kesepakatan di kalangan para ulama. Dan sebab turunnya ayat ini, sababun nuzulnya itu tentang orang yang tawaf di Ka'bah dalam keadaan apa? Dalam keadaan telanjang. Maka turunlah ayat ini sebagai teguran. Ya.
Maka ini menunjukkan menutup aurat hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah syarat wajib. Kapan ditinggalkan, maka akan batal salatnya. Iya. Kemudian, di antara dalil yang menunjukkan tentang wajibnya menutup aurat adalah hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yatufu bil baiti uryan." Tidak boleh tawaf di Ka'bah orang yang telanjang. Dan di antara dalil yang menunjukkan tentang wajibnya juga adalah hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kisah yang panjang. Dan di situ Nabi berkata, "In kana wasi'an faltahif bih, wa in kana dayiqan fattazir bihi." Kalau pakaiannya lebar, kamu iltihab dengannya, kamu selimuti dirimu dengannya. Ya. Maksudnya tutup semua tubuhmu. Kalau lebar. Tetapi kalau pakaiannya sempit, maka kamu memakainya dalam bentuk sarung. Kalau pakaiannya sempit. Ini menunjukkan bahwasanya harus menutup aurat. Harus menutup aurat. Dan kita akan terangkan nanti di dalam pembahasan menutup bahu juga menunjukkan tentang wajibnya menutup aurat ini. Dan kewajiban menutup aurat ini telah dinukil kesepakatan ijma' di kalangan para ulama bahwa menutup aurat adalah syarat. Kapan ia tidak menutup auratnya, maka salatnya adalah batil. Batal, tidak syah. Kesepakatan ini dinukil oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni dan sebelumnya Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawa. Ya, akan tetapi nukilan ijma' di sini saya kira kurang mendetail, saya kira kurang tepat. Sebab Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari jilid 1 halaman 466 beliau mengatakan jumhurul ulama berpendapat tentang syaratnya. Ya. Adapun orang-orang Malikiyah dia bedakan antara orang yang ingat dan orang yang lupa. Sebagian orang-orang Malikiyah. Dan ada yang mengitlakkan di antara orang-orang Malikiyah, ada yang mengitlakkan itu adalah sunnah. Itu adalah sunnah. Maka kita bisa tutup dengan kesimpulan bahwa menutup aurat hukumnya adalah syarat. Kapan ditinggalkan maka salatnya batal, tidak syah. Ini berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pendapat jumhurul ulama. Ya. Ini pendahuluan yang kedua. Pendahuluan yang ketiga tentang tafsir ayat. Kita perlu memahami ayat itu tadi. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kalian ketika ke masjid. Ya, melakukan ibadah ketika di masjid dan seterusnya. Di sini poin yang perlu kita terangkan dalam makna ayat. Diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Al-Ikhtiyarat halaman 43. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan perkara tambahan. Perkara tambahan dari hanya sekedar menutup aurat dalam salat. Kalau menutup aurat saja yang ditutup kan begitu. Tapi dalam ayat ditambah lebih dari menutup aurat, yaitu apa? Akhduz zina, mengambil zina, yaitu perhiasan. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kalian setiap memasuki masjid. Ya. Maka di sini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di sini perintah dikaitkan dengan mengambil perhiasan, bukan dengan menutup aurat. Dan ini sebagai pengumuman atau sebagai penjelasan bahwa seorang hamba harusnya kalau dia sholat, dia memakai pakaian yang paling bagus dan paling cantik. Nah, ini taksir yang paling penting dalam permasalahan. Sebab asalnya dalam masalah menutup auratnya seperti ini. Seorang kalau mau masuk masjid atau ingin sholat, asalnya dia memakai pakaian yang paling baik, paling cantik, paling top. Kan asalnya begitu ya? Nah, dan ini mungkin bisa kita bayangkan sebab kita berada di masjid dalam keadaan bersimpuh memohon di depan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, pemilik alam semesta. Ya. Mungkin kalau ketemu dengan pejabat saya pakaiannya rapi, hebat. Maka dalam hal yang seperti ini, ayat ini tegas menunjukkan tentang hal ini. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ini pendahuluan yang ketiga. Pendahuluan yang keempat,
Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab beliau Syarhul Mumti' menyebutkan atau apa-apa yang disyaratkan pada pakaian itu dikatakan menutup aurat. Apa-apa yang disyaratkan pada pakaian bahwa pakaian ini menutup aurat. Beliau sebutkan 4 syarat. Diperhatikan ya, beliau sebutkan 4 syarat. Syarat yang pertama, alla yasifa al-bashara. Tidak mensifatkan kulit. Ya. Yang dipakai pakaian kelihatan kulitnya di dalam, atau pakai celana, ya, kelihatan celana dalamnya, ya, dan seterusnya. Maka di sini jangan mensifatkan kulitnya. Ya. Kalau anggaplah misalnya ada orang yang bikin pakaian dari plastik, tebal plastiknya, tapi kelihatan di dalam. Ya. Hatta tidak menutup aurat. Atau anggap misalnya orang bikin pakaian dari kaca. Kacanya tebal, tapi kelihatan dia bungil di dalam. Maka ini tidak menutup auratnya. Syarat yang kedua, ayakuna tahiran. Pakaian itu harus suci. Dan ini dalilnya sangat banyak sekali. Ya, saya di sini meringkasnya. Sebab masalahnya bukan kita masalah menguraikan. Kejar waktu untuk menyelesaikan seluruh pembahasan. Kemudian yang ketiga, hendaknya syarat yang ketiga pakaian itu hendaknya pakaian yang boleh, mubah untuk dipakai, bukan pakaian yang diharamkan. Ya, bukan pakaian yang diharamkan. Dan pakaian yang diharamkan ada 3 pakaian. 3 jenis pakaian yang diharamkan. Yang pertama pakaian yang diharamkan karena zatnya, karena ainnya. Pakaian itu sendiri asalnya haram. Ya, seperti sutra. Sutra itu bagaimanapun bentuknya, bentuk pakaiannya bagaimana, semuanya haram. Dipahami? Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada pakaian yang haram karena sifatnya. Jadi sifat atau cara dia berpakaian. Misalnya pakaiannya, dia cara berpakaiannya musbil. Ya. Kainnya melewati mata kaki. Nah, ini kan sifat pakaiannya. Haram itu, sebab haram berpakaian musbil sebagaimana yang akan kita terangkan nanti. Kemudian sifat yang ketiga atau haram yang ketiga adalah haram karena upayanya, karena cara mendapatkannya. Misalnya pakaiannya pakaian yang dia curi atau pakaian yang dia rampas. Ini adalah pakaian yang haram untuk dipakai. Nah. Kemudian syarat yang keempat, hendaknya pakaian tersebut tidak membahayakan. Tidak membahayakan. Kalau misalnya ada seorang memakai pakaian dan pakaiannya penuh dengan paku, ya tidak boleh dia pakai pakaian itu, sebab membahayakannya. Ya. Makanya 4 syarat yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, syarat pakaian yang menutupi aurat. Tapi pada syarat yang ketiga, ini betul diperhatikan. Syarat yang ketiga yaitu berpakaian dengan pakaian yang mubah, bukan pakaian yang diharamkan. Itu ada perselisihan di kalangan para ulama. Apakah kalau dia melakukannya batal salatnya atau tidak? Itu ada perselisihan di kalangan para ulama. Ya, yang Syekh Ibnu Utsaimin sendiri menguatkan bahwasanya tidak membatalkan salat. Tidak membatalkan salat. Jadi kalau dia salat pakai sutra, tidak batal salatnya, tapi dia ini berdosa karena pakai pakaian yang haram. Dan kalau dia salat dalam keadaan celananya di bawah mata kaki, salatnya tetap syah, tetapi dia berdosa karena memakai pakaian yang haram. Ya, demikian pula kalau dia pakai pakaian yang dia curi, maka salatnya tetap syah, tetapi pakaiannya karena perbuatannya itu, maka dia ini berdosa karena perbuatannya. Jadi beliau menguatkan bahwasanya salatnya tetap syah. Jadi ini beberapa pendahuluan yang saya kira penting untuk memasuki poin-poin kesalahan yang disebutkan oleh pengarang dalam masalah menutup aurat ini dan dalam masalah pakaian bagi orang yang salat. Di sini disebutkan kesalahan yang pertama oleh Syekh Masyhur Hasan. Yang pertama tentang salat dalam pakaian yang ketat, yang mensifatkan aurat, yang membentuk, menggambarkan aurat. Memakai pakaian yang ketat. Dan memakai pakaian yang ketat, yang sangat membungkuskan, menekan tubuh seseorang, ini adalah perkara yang makruh. Secara syariat
dan secara kedokteran. Ya. Kalau kedokteran jas itu apa namanya? Menghalangi kencingnya darah dan seterusnya. Ya, katanya begitu. Ala kulli hal, secara medis saja itu adalah tercela. Dan secara syariah juga adalah makruh. Adalah makruh. Iya. Dan di sini jenis-jenis pakaiannya beraneka ragam yang digunakan orang. Ada dalam bentuk bantalun. Misalnya lepeis misalnya, celana yang ketat itu dengan banyak modelnya. Ya, saya nggak tahu apa nama-namanya. Yang jelas ketat. Ini musibah bagi kaum muslimin. Dan letak musibahnya pada dua sisi. Yang pertama, orang yang memakai pakaian ini mirip dengan orang-orang kafir. Dan Nabi SAW telah bilang dalam hadis yang kita sebutkan tadi, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Jadi ini musibah yang pertama. Ya, menyerupai orang-orang kafir. Jadi kalau kita bahas dari sisi hukum syar'i, apa hukumnya memakai celana yang ketat atau celana yang mirip dengan bantalun? Ingat yang dikenal di dalam Islam itu sirwal. Sirwal itu celana yang luas. Ya. Kalau celana ketat, maka ini hukumnya paling sedikit adalah makruh. Hukumnya paling sedikit adalah makruh. Ya. Dan tergantung jenis celana yang digunakannya, kadang bisa menjadi haram, sebagaimana yang akan diterangkan nanti. Kemudian musibah yang kedua yang terdapat dalam pakaian yang ketat seperti ini membentuk aurat dan menggambarkan aurat seseorang. Ya. Yang aurat laki-laki itu dari lutut sampai ke pusar. Yang harusnya seorang ini menjaga auratnya, jangan sampai ia membiarkan atau membiarkan dirinya sholat dalam pakaian yang ketat, Iya. Maka rincian dalam masalah menggunakan pakaian ini atau menggunakan bantalun dalam istilah modern sekarang, maka dilihat pakaiannya tersebut. Iya. Bantalun pada asalnya yang saya sebutkan tadi, celana yang asalnya dari barat itu walaupun tidak semuanya ketat, ada juga yang yang agak lebar. Kalau dia agak lebar, maka utamanya dilapis lagi kain di atasnya. Itu yang paling utamanya. Tapi kalau kainnya, celana yang dipakai itu ketat, maka dirinci. Kalau dia tidak membentuk auratnya atau tidak membentuk kemaluannya, maka salatnya syah. Bersama dengan makruh salatnya. Kalau dia membentuk auratnya, membentuk kemaluannya, maka salatnya batal. Salatnya batal sebab dianggap tidak menutup aurat. Dan ini jangan disepelekan. Ya, di sini ada fatwa dari Lajnah Ad-Daimah yang diketuai oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala tentang hukum salat menggunakan celana itu tadi yang saya katakan, yang diistilahkan dalam bahasa Arab bantalun. Yang dikatakan, kata beliau, apabila orang yang memakai pakaian ini tidak membentuk auratnya karena agak luas celananya dan tidak mensifatkan, ya, tidak transparan yang di dalamnya, maka salatnya boleh. Ya, boleh salat di situ. Dan apabila mensifatkan auratnya di belakang hal tersebut, ya, sehingga aurat bisa dilihat. Ya, tatkala dia pakai pakaian saking ketatnya auratnya bisa dilihat, maka kata beliau, ya, salatnya adalah batal, tidak syah. Kalau dia hanya mensifatkan aurat saja atau memperketat dan tidak tidak menampakkan ya apa yang ada, tidak menampakkan kemaluannya, maka salatnya makruh. Salatnya makruh kecuali kalau dia tidak ada pakaian yang lain lagi. Kalau tidak ada pakaian yang lain lagi, namanya apa boleh buat? Ya, kalau tidak ada pakaian lain lagi. Maka ini hukum tentang dalam salat. Hukum salat dalam pakaian yang ketat. Jadi dirinci, pakaian ketatnya itu bagaimana? Kalau ketatnya tidak terlalu, ya, atau pakaian yang ada sekarang ini misalnya agak luas sedikit, maka tidak apa-apa, tapi utamanya dia dilapis lagi dengan pakaian di atasnya.
dilapis dengan sarung, atau kalau dia pakai sauk ya, panjang, maka dia lapis, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia sholat dengan pakaian tersebut dan pakaiannya agak ketat, maka ketatnya itu ada dua macam. Ada ketat yang membentuk auratnya di dalam sehingga auratnya di dalam bisa kelihatan. Kalau kelihatan auratnya, maka salatnya batal. Kalau tidak kelihatan, maka salatnya makruh. Salatnya makruh. Ini kesimpulan dalam masalah ini. Kemudian kesalahan yang kedua. Kesalahan yang kedua adalah kesalahan orang yang salat dalam pakaian yang tipis dan transparan. Iya. Pakaian tipis dan transparan. Tentunya pakaian tipis transparan ini akan menghikayatkan, membentuk bagaimana syakal tubuh, kemudian bagaimana bentuknya, ya, dan seterusnya. Ya. Seperti pakaian tidur atau waliyadzubillah, apa-apa yang kelihatan di zaman ini, kadang pakaian yang dipakai keluar juga transparan dan mensifatkan apa yang ada di belakangnya. Dan ini dari kesalahan yang merata pada kaum muslimin. Iya. Dan tentunya yang paling baik kita lihat tuntunan bagaimana para ulama as-salaf, yaitu ketika Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu melihat Nafi'. Ini disebutkan di sini oleh pengarang. Melihat Nafi' maulanya salat sendirian. Dia menggunakan satu pakaian. Ya, lihat dia salat sendirian menggunakan cuma satu pakaian. Ya. Maksudnya hanya punya satu kain, itu saja yang dia pakai, dan lain kain yang lain. Kalau seorang pakai baju seperti apa namanya, dia pakai baju gamis, kemudian pakai sarung, di dalamnya celana lagi, ya, di dalam celananya ada lagi celana dalam, maka itu namanya pakai 4 kain, 4 pakaian. Dipahami? Dan ini Nabi hanya pakai satu kain saja. Salat sendiri hanya pakai satu kain. Ya, maka Ibnu Umar bilang sama dia, bukankah saya memberi pakaian kepada kamu 2? Kata Nafi, iya benar. Terus Ibnu Umar tanya, kamu kalau keluar ke pasar pakaian cuma satu kain? Kata Nafi, enggak. Kata Ibnu Umar, fallahu ahaqqu ayyu tajammalalah. Sungguhnya Allah itu lebih berhak untuk seseorang itu lebih berindah kepadanya. Ya, maka harusnya demikian. Apalagi pakaiannya ini, ya, kalau pakaian dipakai dalam sholat dan pakaian tersebut transparan dan mensifatkan aurat, mensifatkan apa namanya tubuh, maka ini adalah perkara yang bisa membatalkan salat, bisa membatalkan salat. Ya, demikian pula orang yang salat dengan menggunakan pakaian, dia menggunakan pakaian, ya mungkin pakai celana, tapi celananya tipis, ya, karena kainnya mungkin kain tipis, dan pakai baju pakainya tipis. Begitu dia sujud, kalau dia jalan mungkin tidak kelihatan, tapi begitu dia sujud, oh kelihatan celana dalamnya di dalam. Ya. Maka ini juga tidak dianggap pakaian yang menutup auratnya. Sebab aurat laki-laki dari mana? Dari lutut sampai ke pusar. Kalau celana dalamnya yang kelihatan, berarti masih banyak bagian dari auratnya yang tidak tertutup. Iya. Karena itu, ini juga dari pakaian-pakaian yang harus dijauhi. Dan sekali lagi, ingat, menutup aurat adalah apa? Syarat salat. Kapan ditinggalkan, salatnya batal. Ya, diingat tadi pendahuluan yang saya berikan. Kemudian, di antara kesalahan dalam salat, kemudian tentunya di sini berkaitan dengan masalah perempuan. Ya. Kalau laki-laki begitu gambarannya yang saya jelaskan tadi, maka perempuan tentunya itu lebih harus lagi untuk menutup auratnya dan menjaganya. Ya, jangan sampai dia memakai pakaian-pakaian dalam salat dengan pakaian yang tipis, ya,
Ini semuanya adalah suatu hal yang berbahaya. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari Muslim atau riwayat Muslim, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyatun 'ariyat." Akan datang nanti di akhir umatku para perempuan kasiyat, berpakaian, 'ariyat, akan tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Ya. Dan ini insyaallah taala makna hadis kita akan uraikan nanti pada hari Ahad insyaallah taala dalam ceramah untuk wanita atau untuk perempuan insyaallah taala. Kemudian kesalahan yang ketiga yang disebutkan di sini oleh pengarang adalah salat dan auratnya terbuka. Ya, salat dan auratnya terbuka. Nah, ini yang jatuh di dalam kesalahan yang seperti ini ada beberapa bentuk orang. Di antaranya orang yang salat misalnya dia menggunakan bantalun, menggunakan celana levis dan semisal dengannya. Kemudian dia pakai baju pendek lagi. Ya. Pakai bajunya pendek. Jadi begitu dia sujud, bajunya terangkat ke atas, celananya tertarik ke bawah. Iya. Jadi akhirnya kelihatan apa bagian dari punggungnya dekat di pantatnya. Ya, maka ini aurat. Kalau hal tersebut nampak, maka ini waliyadzubillah bisa mengantar kepada batalnya salatnya. Ya, sebab keluar dari kategori apa tadi? Menutup aurat. Ya, maka ini dari kesalahan yang banyak terjadi. Ya. Karena memakai pakaian-pakaian yang seperti itu. Inilah tadi repotnya kalau seorang itu berbudaya atau mengambil adat, ya, bukan atau pakaian bukan dari pakaiannya kaum muslimin. Ya. Kemudian bentuk yang kedua yang jatuh dalam kesalahan ini orang yang sholat dan membuka auratnya, yaitu tentang para perempuan yang sholat dan tidak komitmen dalam menjaga pakaiannya dan tidak bersemangat dalam menutup seluruh tubuhnya. Ya. Hal ini tumbuh kadang karena kejahilan dan kadang karena malas dan kadang karena tidak perhatian. Karena tidak perhatian. Padahal para ulama sepakat bahwasanya perempuan itu, ya, pakaian yang diterima dalam sholat adalah kalau dia menggunakan dir' dan menggunakan khimar. Menggunakan dir'un dan khimar. Ad-dir' itu artinya adalah pakaian yang panjang yang sampai ke kaki. Itu ad-dir'. Jadi dia pakai baju yang panjang, menutupi sampai kedua kakinya tertutup. Kemudian al-khimar itu apa yang dililitkan di kepala, menutupi auratnya. Ya. Itu secara global dan saya akan terangkan insyaallah taala nanti tentang keadaan perempuan pada saat sholat. Iya. Jadi mungkin secara global perempuan itu sholatnya dianggap syah dengan dua pakaian ini. Ya, adapun muka dan telapak tangan itu tidak diharuskan untuk ditutup. Tapi ada satu keadaan apabila ada orang asing di situ atau bukan mahramnya maka wajib dia tutup mukanya sebagaimana yang kita akan terangkan nanti. Maka ini tidak boleh dijadikan sebagai perkara gampang. Ya, sebab Ummu Salamah ditanya, ya, bagaimana perempuan itu sholat? Bagaimana perempuan itu salat? Maka Ummu Salamah menjawab, ia salat menggunakan khimar dan menggunakan dir yang luas. Ya, khimar tadi saya sudah jelaskan apa-apa yang menutupi kepala. Ad-dir adalah pakaian yang menutupi tubuh perempuan itu sampai ke kedua kakinya. Ya. Demikian disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam Syarhuz Zad. Ya. Kemudian di sini yang perlu saya peringatkan juga tentang kesalahan yang terjadi dalam salat,
Dan ini disebutkan di sini oleh pengarang, yaitu tentang masalah pakaian jilbab yang pendek yang dipakai oleh banyak muslimah di negeri-negeri Islam. Ya. Begitu sholat, maka kakinya terbuka. Kakinya terbuka dan nampak kedua kakinya. Ya. Nampak kedua kakinya. Maka di sini ada poin yang perlu dijelaskan. Bahwasanya perempuan itu harusnya sholat dalam keadaan menutup auratnya. Dan kaki itu termasuk dari aurat. Kaki termasuk dari aurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna." Dan janganlah mereka memukulkan kaki-kaki mereka, ya, atau menapakkan kaki-kaki mereka yang keras, supaya diketahui apa-apa yang mereka sembunyikan dari perhiasan di kaki-kaki mereka. Ya. Lihat di sini, bagaimana seseorang, apa perempuan dilarang untuk menapakkan kakinya keras sehingga perhiasannya kedengaran. Oh, rupanya pakai perhiasan ini kakinya. Cuma menapakkan saja terlarang, apalagi menampakkannya. Nah, karena itulah Ibnu Hazm dari ayat ini beliau memetik kesimpulan di dalam Al-Muhalla. Kata beliau, "Hadza naqsun ala anna ar-rijlain was-saqain mimma yukhfa la yahillu ibda'u." Kata beliau, ini adalah nas bahwasanya kaki, ya, telapak kaki dan betis bagi perempuan itu dari apa-apa yang harus disembunyikan dan tidak halal untuk ditampakkan. Tidak halal untuk ditampakkan. Ya, artinya tidak halal ditampakkan, artinya haram untuk ditampakkan. Nah, karena itulah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim semakna dengannya dari hadis Ibnu Umar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jarra thawbahu khayala atau khuyala lam yanzurillahu ilaihi yawmal qiyamah." Siapa yang menyeret pakaiannya dalam keadaan sombong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang kepadanya pada hari kiamat. Ummu Salamah bertanya, "Fa kaifa yasna'un nisa biduyulihinna?" Kalau begitu, perempuan bagaimana caranya mereka? Apa yang mereka perbuat terhadap ekor-ekor mereka? Maksudnya ekor-ekor mereka di sini kaki-kaki mereka ini, ujung-ujung kakinya. Ya bagaimana caranya kalau tidak bisa? Apa kain mata kaki tidak boleh kain tidak boleh diseret? Artinya kakinya perempuan bagaimana? Ummu Salamah nanya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Yurkhina ibran." Tidak apa-apa, dia menurunkan satu jengkal dari mata kaki. Ya. Dia turunkan satu jengkal. Ummu Salamah tanya lagi, "Idan tanqashifu aqdamuhunna." Kalau begitu kaki mereka akan terbuka. Mungkin diinginkan di sini akan terbuka kalau pada saat sujud masih terbuka kalau cuma satu jengkal. Maka kata beliau, "Fayurkhina dira'an la yazidna 'alaihi." Maka hendaknya dia turunkan lagi satu dira' dan jangan dia tambah. Satu dira' dalam ukuran bahasa Arab itu dari ujung jari tengah ke siku, itu satu dira'. Kalau ukuran meternya kalau saya nggak salah 42, berapa sentimeter begitu. Iya. Ini ukuran dira'. Jadi demikian. Di sini lihat perempuan diperintahkan isbal, menurunkan kain di bawah mata kaki, itu hukumnya haram. Tapi perempuan mendapatkan keringanan. Sebab memang kakinya adalah aurat, wajib untuk ditutup. Karena itulah dari dalil ini Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala mengatakan, "Wa fi hadza dalilun ala wujubi satri qadamain." Dan di dalam hadis ini ada dalil tentang wajibnya untuk menutup kedua kakinya. Wajib untuk menutup kedua kakinya. Iya. Dan di sini ada satu poin permasalahan sebelum saya uraikan masalah ini secara lanjut tentang masalah hukum kaki perempuan. Di sini kalau kita perhatikan hadis ini tadi, ini menunjukkan bahwa isbal itu
menurunkan kain melewati mata kaki itu hukumnya haram secara mutlak. Haram secara mutlak. Apakah dia sombong maupun tidak sombong. Sebagian orang mengatakan, tidak apa-apa saya turunkan kain saya lewat mata kaki, yang penting tidak sombong. Di sini Ummu Salamah ketika mendengar Nabi berkata, siapa yang menyeret pakaiannya karena sombong, Allah tidak akan melihat padanya pada hari kiamat. Ummu Salamah pahami sombongnya, dia menyeret sombong maupun tidak sombong. Karena itu dia tanya, bagaimana kalau perempuan menurunkannya ke bawah, sebab supaya tidak nampak kakinya. Jadi tujuannya menurunkan apa? Karena sombong atau karena supaya kakinya tertutup? Supaya kakinya tertutup, ya kan? Artinya di sini beliau memahami bahwa nas dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini berlaku umum. Karena itulah pakaian laki-laki itu punya dua keadaan. Pada laki-laki sunnahnya dia memakai pakaian sampai ke pertengahan betis, dan boleh dia memakai sampai ke kedua mata kaki. Itu jarak yang paling minimal. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan, ya, sunnahnya dia menurunkan kainnya sebatas 1 jengkal. Itu sunnahnya. Dan boleh dia lebihkan sampai 1 dira'. Sampai 1 dira' yang kita telah sebutkan tadi ukurannya. Ya. Kemudian untuk menutup pembahasan ini, di sini ada fatwa Syekh bin Baz rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa beliau jilid 10 halaman 407 sampai 408. Beliau berkata, kata beliau, apabila waktu salat telah wajib, maksudnya waktu salat sudah masuk, dan seorang perempuan muslimah tidak berhijab, apakah tidak berhijabnya itu dengan hijab yang sempurna atau dia tidak menutup auratnya? Kata Syekh bin Baz, ini perlu dirinci. Ya, perlu dirinci. Apa sebabnya dia tidak menutup auratnya? Kata beliau, apabila dia tidak memakai hijab atau tidak menutup aurat karena suatu dzuruf yang mendesak, suatu hal yang sangat darurat. Misalnya dia tidak punya sama sekali, dia cuma punya itu saja. Ya. Tidak ada lagi yang lain. Maka kata beliau, kalau seperti ini keadaannya, ketika itu dia sholat sesuai dengan apa yang dia miliki. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata beliau, dia sholat sesuai dengan keadaan apa yang dia miliki dan sholatnya syah. Sholatnya benar dan syah, dan dia tidak dianggap berdosa. Sebab Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah pada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian yang kedua, kata beliau, apabila dia tidak berhijab, perempuan ini tidak berhijab atau tidak menutup aurat karena pilihannya sendiri, karena keinginannya, seperti dia mengikuti adat. Ya, kebiasaannya orang salat begitu, atau kebiasaannya dia begitu, atau kebiasaan perempuan di negerinya begitu, atau mengikuti at-taqalid. Ya, at-taqalid itu artinya mencontoh model-model orang lain. Ya, model pakaiannya begini, modelnya begini. Ya, dia contoh model. Nah, kalau seperti ini keadaannya, kalau dia contoh, ya, kalau dia mengikuti adat atau mengikuti at-taqalid, maka di sini kata Syekh bin Baz, beliau rinci lagi. Kata beliau, kalau dia tidak berhijab atau membuka auratnya itu, yang tidak dibuka hanya sekedar wajah dan kedua telapak tangan, ya, yang auratnya semua tertutup, yang terbuka cuma wajah dengan kedua telapak tangan, maka kata Syekh bin Baz, salatnya tetap syah, tapi dia berdosa kalau pada saat dia salat di situ ada orang-orang asing yang bukan mahramnya. Dipahami ini? Ada orang-orang asing yang bukan mahramnya. Ya. Terus kata beliau, kalau yang terbuka itu, atau apabila dia membukanya atau tidak menutup auratnya pada betisnya, atau pada lengannya, atau pada rambut kepalanya, ya, atau yang semisal dengan itu, maka tidak boleh, kata Syekh Baz, tidak boleh perempuan ini salat dalam keadaan seperti ini. Dan kalau dia salat dalam keadaan seperti ini, maka salatnya batal, tidak syah.
dan dia berdosa. Dan dosanya dari dua sisi. Ya, sisi yang pertama karena dia membuka auratnya di depan orang yang bukan mahramnya. Ini kalau dia sholat di tempat yang ramai. Ya, kalau dia sholat sendirian, tidak ada dosa ini. Kemudian yang kedua, kesalahan yang kedua, ya kata beliau, ya kesalahan yang kedua, dia masuk di dalam salat dalam keadaan yang seperti itu, ya, dalam keadaan membuka auratnya, kakinya, betisnya, lengannya, ya, dan tidak ada laki-laki asing di situ, maka di sini yang disunnahkan bagi perempuan itu adalah menutup wajahnya. Adapun kedua telapak tangan, kata Syekh Bin Baz, itu boleh. Kalau dia ingin buka, dia buka. Kalau ingin dia tutup, dia tutup. Ini menurut pendapat para ulama, tapi kalau dia tutup itu lebih afdal, lebih utama. Lebih afdal dan lebih utama. Maka kesimpulan dari sini, pakaian laki-laki itu harus menutup aurat. Terjaga auratnya dari pusar sampai ke lutut. Jangan sampai terbuka dalam keadaan kapanpun. Iya. Karena itu harus dijaga pakaiannya. Ya, dan tidak boleh memakai pakaian yang tipis atau ketat sehingga menampakkan auratnya. Perempuan pun demikian. Tapi khusus untuk perempuan, aurat mereka asalnya adalah seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya. Muka dan telapak tangan itu boleh dibuka kalau tidak ada laki-laki asing di situ. Tidak ada laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka salatnya syah tetapi dia berdosa. Adapun seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang sekarang kalau sholat kakinya terbuka, ya seperti keadaan sebagian perempuan, ya, sholat di rumahnya sendiri, ya pakai pakaian yang pendek atau memakai sarung agak tinggi sehingga begitu sujud kakinya terbuka. Nah ini batal sholatnya apabila terjadi hal yang seperti ini karena tidak memenuhi syarat menutup aurat. Tidak memenuhi syarat menutup aurat. Ya. Kesalahan yang berkaitan dengan orang yang sholat dan auratnya terbuka. Kemudian berikutnya, kesalahan yang keempat berkaitan masalah pakaian orang yang sholat. Ada kesalahan orang-orang yang musbil izarnya. Kesalahan orang yang sholat dalam keadaan kainnya turun melewati mata kaki. Musbil itu artinya dia memakai kain, pakaian turun melewati mata kakinya. Itu musbil. Ya. Dan isbal secara umum di luar salat dan di dalam salat itu adalah perkara yang diharamkan. Nah, akan kita terangkan dalil-dalilnya. Bahwa tidak boleh menurunkan kain melewati mata kaki. Nah, di sini khusus tentang masalah salat orang yang musbil, pengarang di sini membawakan 3 hadis. Tapi sangat disayangkan 3 hadis yang beliau bawakan semuanya hadis yang lemah. Ya, 3 hadis yang akhirnya menunjukkan batal salatnya orang yang salat dalam keadaan musbil. Baik, kita lihat hadisnya satu persatu. Dikatakan di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Bainama rajulun yusalli musbilan izarah." Tatkala seorang salat dalam keadaan musbil sarungnya, qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata kepadanya, "Idhab fatawadda." Pergilah kamu, kemudian berwudu. Fadhahaba fatawadda, tsumma ja'a. Orang ini pun pergi berwudu, setelah itu datang lagi. Kemudian Nabi berkata, "Idhab fatawadda." Kamu pergi berwudu. Ya. Maka qala lahu rajul, "Ya Rasulullah, ma laka amartahu ayatawadda?" Seorang bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kamu perintahkan dia berwudu?" Tsumma sakata anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Qala, kemudian beliau berkata, "Innahu kana yusalli wa huwa musbilun izar." Dia tadi itu salat dan dia dalam keadaan musbil sarungnya. Dan dipahami tadi ya mana musbilnya? Musbil artinya menurunkan kain turun melewati mata kaki. Itu musbil. Dia musbil sarungnya. Wa inna Allah la yaqbalu salat rajulin musbilin izar. Dan sungguhnya Allah tidak menerima salat seseorang yang musbil sarungnya.
Ini dalil yang pertama beliau sebutkan. Tapi sayang sekali hadits yang beliau sebutkan ini adalah hadits yang lemah. Di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abu Ja'far. Kata Al-Mundhiri, dia adalah seorang dari Madinah, tidak diketahui siapa dia. Kemudian telah diperselisihkan dalam sanadnya. Ya. Aban meriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Ja'far, dari Atha bin Yasar, dari Abu Hurairah, dan Hisham ad-Dastawai meriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir, dari Atha bin Yasar, sungguhnya seorang lelaki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepadanya. Dan dalam sebagian riwayat Hisham meriwayatkan dari Atha semisal dengannya. Dan Al-Harb bin Shaddad dalam riwayat Al-Baihaqi, kemudian Yahya bin Abi Katsir meriwayatkan Harb bin Shaddad itu meriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir, dari Ishaq bin Abi Talha, bahwa Abu Ja'far menceritakan kepadanya, bahwa Atha bin Yasar menceritakan kepadanya, bahwa seorang lelaki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepadanya. Maka di sini menunjukkan ada kegoncangan di dalam sana. Yang pertama, Abu Ja'far sudah lemah. Kemudian yang kedua, ada kegoncangan di dalam sanad. Dan kegoncangannya di sini pada Yahya bin Abi Katsir. Ya. Dan mungkin ada sebagian orang yang mentarjih, dan kalau harus ditarjih, maka yang paling kuat di antara riwayat-riwayat ini adalah riwayatnya Harb bin Shaddad. Sebab pada seluruh riwayat dia memakai kalimat at-tahdid. Ya, tetapi riwayatnya juga terputus. Ya, karena itu hadis ini adalah hadis yang lemah. Jadi hadis yang dipakai oleh pengarang di sini adalah hadis yang lemah. Kemudian hadis yang kedua, beliau berdalilkan dengan hadis Abdullah bin Amr riwayat Ibnu Khuzaimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzurullahu ila salati rajulin yajurru izarahu baqara." Allah tidak melihat kepada salat seseorang yang menyeret kainnya dalam keadaan sombong. Nah, di sini tidak melihat kepada salatnya. Nah, kalimat ini tidak melihat kepada salatnya. Ini keanehan dalam hadis ini. Sebab hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan tidak ada kalimat salat. Langsung saja Allah tidak melihat kepada seseorang. Bukan tidak melihat kepada salat seseorang, tapi tidak melihat kepada seseorang. Makanya dalam istilah periwayatan, ya harus ditarjih. Dan ternyata hadis ini dari jalan Yahya bin Abi Katsir, dan dia telah memakai kalimat an dalam periwayatan, dan dia mudallis, tidak boleh diterima. Dan Ibnu Khuzaimah sendiri meriwayatkan menyebutkan ada perselisihan dalam sanad ini. Maka ini dua dalil, keduanya lemah. Dalil yang ketiga, beliau meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, atau beliau sebutkan dari hadis Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbala izarahu fi salatihi khuyala, falaysa minallahi fi hillin wala haram." Siapa yang musbil sarungnya dalam salat dalam keadaan dia sombong, maka dia tidak berada dalam suatu hal yang halal dan tidak pula berada dalam suatu hal yang haram di sisi Allah. Ya. Ini hadis aneh di sini, pengarang menyebutkannya, dan beliau katakan diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Jami' As-Shaghir. Tapi sebenarnya hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi dan At-Tayalisi. Tapi pengarang tidak menukil pelemahan Abu Dawud terhadap hadis ini. Abu Dawud melemahkan hadis ini. Ya, Abu Dawud setelah itu mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh sekelompok jamaah dari para rawi, meriwayatkan dari Asim secara mauquf dari Ibnu Mas'ud. Di antara yang meriwayatkan itu Hammad bin Salamah, ya, Hammad bin Zaid, Abu Ahwas, Abu Muawiyah, ya, dan lain-lainnya. Ini menunjukkan bahwa riwayat Ibn Mas'ud ini, ya, riwayat Ibn Mas'ud secara marfu' ini adalah syadz. Ya, karena itu yang benarnya ini dari perkataannya Ibnu Mas'ud, bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tiga dalil dipakai oleh pengarang, dan ketiganya ada kelemahan. Kemudian tentang masalah orang yang salat dalam keadaan musbil izarnya. Dalam keadaan kainnya itu musbil. Ini ada fatwa di sini oleh Syekh bin Baz tentang hukum salatnya. Ya, fatwanya sebenarnya disebutkan oleh pengarang tentang dua perkara. Tentang orang yang menjadi imam dan dia adalah ahlul bid'ah, dan orang yang musbil izarnya. Saya akan terangkan dulu orang yang musbil berkaitan dengan pembahasan kita. Kemudian saya akan bacakan fatwa tentang
keimaman, orang ahlul bidah menjadi imam. Ya, dan semuanya itu masuk dalam satu fatwa. Saya akan baca dari fatwa isbal. Kata Syekh bin Baz, isbal itu merupakan bagian dari maksiat yang wajib untuk ditinggalkan dan wajib berhati-hati darinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asfala minal ka'baini minal izari fahuwa finnar." Apa-apa yang dibawa kedua mata kaki dari sarung, maka itu tempatnya di dalam neraka. Rawahul Bukhari. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadits Abu Hurairah. Iya. Kemudian kata beliau, adapun selain izar, selain sarung, sama dengan hukum sarung, seperti al-qamis, ya, seperti gamis misalnya, ya, atau saub, pakaian yang panjang itu, atau sarawil atau celana. Celana juga masuk di dalamnya. Celana pelewat, ya, masuk sama dengan izar hukumnya. Iya. Kata beliau, qad sahha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan telah sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim, al-musbil izaru wal mannan fima a'ta wal munfiq sil'atahu bil halaf al-kadhib." Akhrajahu Muslim fi sahih. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang tidak akan diajak omong oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat, dan tidak akan disucikan, dan mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. 4 siksaannya. Ya. Siapa mereka? Yang pertama, al-musbil izaruhu, orang yang musbil kain, menurunkan kain melewati mata kaki. Bayangkan ini ancamannya bukan salah ringan ini. Karena itu para ulama yang mengarang kitab-kitab tentang dosa besar, semuanya memasukkan bahwa orang yang musbil izarnya hukumnya dosa besar. Hukumnya dosa besar. Sebab ancamannya ini keras. Ya, diancam dengan api neraka. Pertama, musbil izar. Kemudian yang kedua, orang yang mengungkit-ungkit apa yang dia berikan. Kemudian yang ketiga, orang yang menjual barangnya dengan sumpah dusta. Nah, ini banyak. Ya. Dia jual barang 10.000, ditawar 5.000. Katanya, demi Allah modalku 7.000. Lalu dia beli mungkin 2.000. Ala kulli hal, sumpah yang seperti ini bahaya. Nah, ini terancam dosa yang sangat besar. Ya. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari hadits Abu Dzar Al-Ghifari. Saya lihat di sini ya, ancaman yang sangat keras. Karena itu Syekh bin Baz mengatakan, kalau dia menyeret kainnya, sarungnya atau yang semisal dengannya karena sombong, maka dosanya lebih besar lagi. Dan siksaannya, dan dia lebih dekat dari siksaan yang lebih cepat. Karena Nabi berkata, "Man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Siapa yang menyeret pakaiannya dalam keadaan sombong, Allah tidak akan memandang kepadanya pada hari kiamat. Nah, maka di sini Syekh bin Baz merinci. Kata beliau, kalau dia menyeret pakaiannya sombong, maka ini hukumannya tidak akan dilihat pada hari kiamat. Lebih keras siksaannya. Kalau tanpa sombong, juga seperti ini, siksaannya keras juga, diancam dengan api neraka yang dibawa kedua mata kaki tempatnya di neraka. Kemudian tidak akan dilihat pada hari kiamat, tidak disucikan, dan akan mendapatkan siksaan pedih. Itu tidak sombong. Jadi sombong maupun tidak sombong, semuanya di dalam neraka. Tetapi orang yang sombong lebih keras lagi siksaannya. Iya, demikian. Maka kata Syekh bin Baz, yang wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu berupa isbal atau yang semisal dengannya, ataupun yang semisal dengannya. Ya. Maka isbal itu hukumnya adalah haram. Baik, di sini tentang haramnya. Tentang hukum salat musbil ini kita baca nas fatwa dari pertama dan sekaligus berkaitan dengan masalah salat di belakang mubtadi. Kata Syekh bin Baz ketika ditanya apakah salat di belakang ahlul bid'ah dan orang yang musbil sarungnya itu syah, beliau menjawab iya, salatnya syah di belakang orang yang ahlul bid'ah, dan salatnya syah di belakang orang yang musbil sarungnya, dan selain dari mereka dari orang-orang yang bermaksiat saja. Orang-orang yang bermaksiat saja menurut yang paling kuat dari dua pendapat para ulama. Ya, kata beliau, sepanjang bid'ahnya bukan bid'ah yang mengkafirkan. Kalau bid'ah yang mengkafirkan seperti bid'ah Jahmiyah dan lain-lainnya, ya, dari bid'ah-bid'ah yang mengeluarkan mereka dari Islam, maka tidak benar salat di belakangnya. Tapi wajib bagi orang yang bertanggung jawab terhadap masjid untuk memilih
sebagai imam orang yang selamat dari bid'ah dan selamat dari kefasikan, ya. Dan orang yang diridai sejarah hidupnya, ya. Karena menjadi imam itu adalah amanah yang sangat besar, dan orang yang menjadi imam di masjid itu harusnya panutan bagi kaum muslimin. Maka tidak boleh yang menjadi imam itu adalah ahlul bidah dan orang-orang fasik, ya, bersama dengan mampunya dia untuk mengganti imamnya dengan orang yang lebih baik. Ini fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah taala, dan khusus berkaitan dengan masalah isbal, Syekh Ibnu Utsaimin juga merinci sama dengan beliau. Merinci sama dengan rincian Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Ya. Maka salat sebagai kesimpulan, salat orang yang musbil sarunya, salatnya tetap syah. Salatnya syah. Tetapi dianya sendiri berdosa. Dengan dosa yang besar, sebab musbil itu hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah haram. Adapun tentang salat di belakang ahlul bid'ah, maka para ulama merinci, Syekh Bas di sini juga merinci, ya, para ulama merinci, dilihat bid'ahnya itu apa. Kalau bid'ahnya mengkafirkan, misalnya dia mengatakan Al-Quran itu makhluk, ya, seperti orang-orang Jahmiyah, ini kafir kalau Islam. Atau dia tawaf di kuburan, ya, menyembah kuburan, ini tidak boleh sholat di belakangnya, musyrik, ya. Dipahami? Kalau bid'ahnya mengkafirkan atau bid'ahnya syirik, maka tidak boleh sholat di belakangnya. Walaupun sholat di belakangnya tidak syah sholatnya, tidak syah sholatnya. Kalau bid'ahnya tidak mengkafirkan, maka dilihat. Kalau ada masjid lain yang imamnya lebih mending, ya, dia di masjid yang lain. Kalau tidak ada kecuali itu, maka hadir salat berjamaah hukumnya wajib, sebagaimana yang kita akan terangkan. Tetap dia harus salat di belakangnya. Tidak boleh hadir gara-gara tidak suka sama imamnya, dia ahlul bidah. Ya, tetap dia hadir salat berjamaah. Tetap dia hadir apa? Salat berjamaah. Sebab Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Sallu fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa alaihim." Ya, salatlah kalian. Kalau mereka benar dalam salatnya, maka pahalanya untuk kalian dan untuk mereka. Dan kalau mereka salah dalam salatnya, pahalanya untuk kalian, salahnya atas mereka. Ya, salahnya atas mereka. Ya, saya kira demikian. Kemudian kesalahan yang kelima dalam masalah kesalahan yang kelima dalam masalah pakaian orang yang sholat dan seputar masalah menutup aurat. Di sini pengarang menyebutkan kesalahan yang kelima tentang as-sadl dalam sholat. Iya, as-sadl itu banyak menafsirkan. Ada beberapa penafsiran. Apa itu as-sadl? Ada yang mengatakan as-sadl adalah menurunkan kain sampai kena ke bumi. Ya, kalau menurunkan kain sampai ke bumi ini artinya apa? Hah? Artinya apa? Musbil. Kalau begitu as-sadl menurut penafsiran ini sama dengan musbil. Dan ini penafsiran Imam Syafi'i. Ya. Dan yang mengatakan as-sadl itu artinya seorang lelaki menurunkan kainnya. Ya. Menurunkan kainnya di atas bahunya dan tidak menyentuhnya. Dan tidak menyentuhnya. Ya. Ini akan datang penjelasan tentang membuka al-atiqain. Ya, dan ada yang mengatakan as-sadl adalah orang yang membungkus dirinya dengan pakaian. Ya. Bungkus dirinya dengan pakaian, kemudian tangannya dia masukkan di dalam. Ikut terbungkus juga. Nah, begitu sujud atau ruku, terbuka sebagian dari auratnya. Terbuka sebagian dari auratnya. Ini as-sadl. Ya. Dan ada yang, dan menurut makna ini sama dengan istimal as-samma. Istimal as-samma, ya, gambarannya seperti yang saya sebutkan itu tadi. Jadi dia menutup tubuhnya sehingga begitu dia ruku atau sujud nampak sebagian auratnya yang lain. Jadi ini tiga makna as-sadl dalam penafsiran para ulama. Sekarang kita lihat dulu dalilnya apa yang dipakai tentang larangan as-sadl. Dan disebutkan juga di sini larangan menutup mulut. Ya, larangan memakai apa? Menutup mulut begitu salat. At-talaffuz, ya, dalam istilah bahasa Arabnya. Di sini ada hadis
diriwayatkan, maka disebutkan oleh pengarang dari hadits Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad, Al-Hakim, dan dihasankan oleh pengarang. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Rasulullah naha 'anis sadl fi shalah wa ayyughatti ar-rajulu fah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sadl dalam salat dan melarang seorang lelaki menutup mulutnya dalam salat. Nah, ini larangannya. Tapi sangat disayangkan, ternyata setelah diperiksa hadits ini, haditsnya lemah. Ya, haditsnya lemah. Sebab hadits ini dari jalan Al-Hasan bin Dakwan, meriwayatkan dari Sulaiman Al-Ahwal, meriwayatkan dari Atha bin Abi Rabah dari Abu Hurairah. Dan Al-Hasan bin Dakwan ini dhaiful hadits. Dia lemah haditsnya. Kemudian diperselisihkan. Ada perselisihan dalam riwayatnya Al-Hasan bin Dakwan ini. Ya, perselisihan dalam riwayat yang akhirnya Imam Ad-Darqutni rahimahullahu taala ya, di dalam Al-Ilal mengatakan bahwasanya atau menyebutkan khilafat ini, dan secara zahir orang ini Al-Hasan bin Dakwan goncang dalam meriwayatkan hadits ini. Goncang dalam meriwayatkan hadits ini, dan dia telah diselisihi oleh rawi yang lain yang meriwayatkannya secara mauquf. Ya, karena itulah as-sadl dalam salat haditsnya lemah. Dan menutup mulut dalam salat juga haditsnya lemah. Karena itu menutup mulut dalam salat ya tidak ada larangan. Ya, boleh saja seorang itu menutup mulut dalam salat, kecuali kalau dia menutup mulutnya sehingga menghambat dia untuk mengucapkan kalimat-kalimat dzikir, maka ini adalah perkara yang terlarang sebagaimana yang akan diterangkan nanti ya pada tempatnya. Adapun masalah sadl dari tiga mana yang kita sebutkan, kalau yang diinginkan dengannya isbal, maka telah ada hadits-hadits yang melarang isbal. Kalau yang diinginkan dengan as-sadl menampakkan kedua bahu, ada hadits-hadits yang melarang tentang menampakkan kedua bahu. Kalau yang diinginkan dengan as-sadl istimalus samma, yaitu memakai pakaian sehingga kalau dia ruku atau sujud nampak sebagian auratnya, maka telah ada hadits-hadits yang melarang tentang istimalus samma, seperti hadits Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadits Jabir, yang mana dikatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an istimalis samma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari istimalus samma. Dan bentuknya seperti itu tadi. Jadi sekali lagi saya tutup dengan satu kesimpulan, bahwa as-sadl ya, pertama menutup mulut itu haditsnya lemah berdasarkan keterangan yang kita sebutkan tadi. Kemudian tentang as-sadl haditsnya juga lemah. Cuma as-sadl kita lihat penafsirannya para ulama apa? Ada tiga penafsiran. As-sadl bermakna isbal. Kalau isbal ada hadits-hadits lain menunjukkan haramnya isbal dalam salat. Kemudian as-sadl ada yang menafsirkan menampakkan kedua bahu. Dan ada nanti hadits-hadits kita akan terangkan tentang tidak bolehnya menampakkan kedua bahu kalau dia mampu untuk menutupnya. Kemudian yang ketiga, kalau diinginkan dengan as-sadl istimalus samma. Istimalus samma itu artinya dia menutup seluruh tubuhnya ya, dan tangannya di dalam. Ya, begitu dia ruku atau sujud akan terbuka sebagian dari auratnya ya. Maka ini dinamakan istimalus samma, dan ini terlarang, bisa membatalkan salat. Ya, maka ini tiga jenis as-sadl dan semuanya mempunyai landasan, tapi haditsnya sendiri khusus berkaitan dengan as-sadl itu haditsnya adalah apa? Haditsnya adalah lemah, wallahu taala alam. Iya. Maka di sini ada beberapa poin. Ya, anggap seseorang salat misalnya. Dia salat tidak pakai baju, hanya pakai jaket. Jaketnya cuma digantung saja di atas bahunya. Ya, begitu dia sujud, ya, nampak bahunya, maka ini termasuk dari perkara yang terlarang. Ya, wallahu taala a'lam. Sekira itu ya sebagai kesimpulan dalam permasalahan. Walaupun pengarang ada rincian di sini agak panjang, tapi kita telah memberikan kesimpulan. Ya. Kemudian kesalahan yang keenam yang disebutkan di sini oleh pengarang dalam pasal yang pertama tentang melipat kain ya dalam salat. Ya, menyingsingkan kain dalam salat. Apakah menyingsingkan dengan baju ya, atau melipat, misalnya dia kainnya musbil kemudian dia lipat-lipat, ini juga terlarang. Ya, makanya jangan dilipat, dipotong kainnya supaya jangan melewati atas kaki. Ya.
di sini ada hadis yang menunjukkan tentang hal tersebut. Ya, larangannya adalah hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati, wala akuffu sya'ran wala thawban." Saya diperintahkan untuk sujud di atas 7. Ya. Sujud di atas 7 anggota sujud. Akan disebutkan nanti insyaallah tujuhnya apa. Dan tidak boleh untuk melipat rambut atau kain. Ya. Rambut maupun kain. Nah, ini juga bagi orang yang sholat, ya, hendaknya rambutnya, ya, tidak boleh. Apalagi kalau laki-laki misalnya panjang rambutnya kemudian ya dia lipat atau ada sebagian yang dia ikat, ya, ini tidak boleh. Ya, harus dibiarkan terurai. Nah, wala tauban, dan tidak pula melipat pakaian. Melipat pakaian. Ya. Di sini pakaian ini umum. Apakah pakaian itu lengan baju, ya, atau di bawahnya baju dan seterusnya. Ya. Ini menunjukkan tidak bolehnya hal tersebut. Ya. Dan larangan di sini larangan yang berlaku secara mutlak di dalam salat, wallahu taala alam. Kemudian kesalahan yang ketujuh disebutkan dalam pasal yang pertama tentang orang yang salat dalam keadaan membuka kedua bahunya. Ada beberapa hadis yang menjelaskan melarang tentang hal ini. Di antaranya hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yusalliyanna ahadukum fi thawbil wahidi laysa ala atiqihi minhu syai'." Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian salat dengan satu pakaian. Tidak ada di atas bahunya sesuatu pun dari kain. Ya. Dalam riwayat Muslim, laisa ala atiqaihi, tidak ada di atas kedua bahunya. Tidak di atas kedua bahunya. Setelah menyebutkan hadis ini, pengarang di sini mulai membahas tentang hukum orang yang salat dalam keadaan bahunya terbuka. Apakah hukumnya makruh atau hukumnya haram, ya, dan seterusnya. Dan pengarang panjang di dalam menguraikan masalah ini, yang akhirnya beliau menyimpulkan bahwa hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Tetapi kesimpulan dari pengarang ini kurang tepat, ya, sebab dalil-dalil itu menguatkan bahwasanya menutup atau dalil-dalil menunjukkan harus ada rincian yang lain. Harus ada rincian yang lain yang lebih tepat dari ini. Rincian ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Yang pertama, Imam Al-Bukhari memberikan judul bab. Kata beliau, babu idza kana thawbu dayiqan. Bab apabila pakaian itu sempit. Kemudian Imam Al-Bukhari bawakan sanadnya, riwayatkan hadits Jabir. Kata beliau, kalau pakaiannya luas, Nabi bersabda, "Fa in kana wasi'an faltahib bih, wa in kana dayiqan fattazir bih." Apabila pakaiannya luas, maka berselimutlah dengannya, bungkus dirimu dengannya. Maksudnya kalau membungkus kena semua, ya, bawahnya juga kena. Ya. Wa in kana dayiqan fattazir bih. Dan kalau pakaiannya sempit, maka pakai sarung saja. Pakai sarung dengannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menyebutkan hadis Abu Hurairah pada bab sebelumnya, ya, yaitu hadis yang disebutkan di sini oleh pengarang, la yusalliyanna ahadukum fi thawbil wahid laysa ala atiqihi syai'. Jangan sekali-sekali salah seorang di antara kalian salat dalam satu pakaian, tidak ada di atas bahunya sesuatu apapun. Ya, kata Al-Hafidz, yang zahir dari perbuatan Imam Al-Bukhari di sini, beliau merinci. Ya, kalau pakaiannya luas, maka wajib ia untuk menutup auratnya. Dan kalau pakaiannya sempit, maka tidak wajib. Kalau pakaiannya luas, wajib dia menutup bahunya. Kalau pakaiannya sempit, maka tidak wajib dia meletakkan sesuatu di atas bahunya. Dan ini katanya adalah pendapat yang dipilih juga, yang dikuatkan oleh Ibnu Al-Munzir.
Ya, dan Syekh bin Baz rahimahullah taala dalam fatwa beliau juga menunjukkan beliau menguatkan pendapat ini. Beliau menguatkan pendapat Imam Al-Bukhari dari zahir fatwa beliau. Karena itulah yang saya bisa simpulkan di sini bahwa orang yang salat atau hukum salat dalam keadaan bahunya terbuka, apa hukumnya? Bisa kita simpulkan, kita katakan bahwa dirinci. Kita lihat dulu orangnya. Kalau dia mempunyai pakaian yang luas atau pakaian yang banyak, kemudian dia tidak tutup salatnya, apa dia tidak tutup bahunya, maka dia telah melakukan suatu perkara yang haram. Iya. Dan salatnya tidak syah. Salatnya tidak syah. Ya, kalau dia mampu untuk menutup bahunya dan dia tidak tutup, maka pada saat dia salat dalam keadaan seperti itu, maka salatnya tidak syah. Salatnya tidak syah. Tetapi kalau dia tidak punya lagi kain, ya, kecuali cuma satu sarung saja, dia tidak bisa tutup bahunya, maka dia pakai apa? Dia pakai saja untuk bersarung saja. Untuk pakai bersarung saja kalau kainnya memang sempit, ya, sebab tidak bisa dipaksakan. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya, Syekh bin Baz dalam nas fatwa beliau berkata begini, ketika ditanya tentang salat orang yang tidak ada kain di atas kedua bahunya. Kata beliau, kalau dia tidak mampu, ya, menutup bahunya dalam artian tidak punya apa-apa, maka la syai'a alaihi. Ya, tidak apa-apa baginya. Sebab Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan Nabi berkata dalam hadis Jabir, "In kana thawbu wasi'an faltahid bih, wa in kana dayiqan fattajir bih." Kalau pakaiannya luas, maka berbungkuslah dengannya. Kalau pakaiannya sempit, maka pakailah dia sebagai sarung. Ya, hadits muttafaqun alaih. Kemudian kata beliau, adapun kalau dia mampu untuk menutup bahunya, kedua bahunya, atau menutup salah satu dari kedua bahunya, maka yang wajib atasnya dia menutup keduanya, atau menutup salah satu dari kedua bahunya. Menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat para ulama. Ya. Dan kalau dia tinggalkan, kalau dia tidak tutup kedua bahunya bersama dengan dia mampu, kata beliau, lam tasihha salatu, maka salatnya tidak syah. Salatnya tidak syah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusalliyanna ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atiqihi syai'. Jangan sekali-sekali salah seorang di antara kalian salat dalam satu pakaian tidak ada di atas bahunya sedikit pun. Ya. Jadi itu sebagai kesimpulan, sekali lagi saya ulangi, orang yang salat dan tidak menutup bahunya dirinci. Kalau dia punya keluasan, mampu dia untuk menutup bahunya, lantas dia tidak tutup, maka salatnya batal kalau dia melakukannya. Tapi kalau dia tidak punya kemampuan kecuali hanya memakai sarung saja, ya, maka tidak apa-apa insyaallah taala, sebab Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini kesimpulan di dalam permasalahan ini. Ya. Kemudian masalah berikutnya di sini yang disebutkan oleh pengarang tentang hukum salat dalam pakaian atau tentang salat menggunakan pakaian yang bergambar. Salat menggunakan pakaian yang bergambar. Dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi khamisah. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menggunakan pada suatu khamisah dati a'lam. Khamisah itu adalah kain segi empat dan mempunyai a'lam, mempunyai gambar-gambar di situ. Kalau a'lam itu gambar-gambar, ya mungkin gambar pohon, gambar dan seterusnya. Yang penting bukan gambar makhluk hidup. Sebab kalau gambar makhluk hidup itu terlarang sebagaimana dalam hadis yang lain. Nah, falamma qada salatah, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya, beliau berkata, "Idhabu bihadhil khamisah ila Abi Jahm bin Hudzaifah." Pergilah kalian membawa khamisah ini kepada Abu Jahm bin Hudzaifah. Wa atuni bi ambijaniyah, dan bawakan saya dengan ambijaniyah. Fa innaha alhatni adifan
fi salati. Sebab khamisah ini tadi melalaikan saya dari salatku. Ya, melalaikan saya dari salatku. Al-khamisah sebagaimana diterangkan tadi, itu adalah satu kain yang segi empat dan di situ ada gambar-gambarnya. Adapun ambijaniyah itu adalah kain yang tebal dan tidak ada gambarnya di situ sama sekali. Tidak ada tanda, gambar dan seterusnya. Ya. Dia kain murni begitu. Itu al-ambijaniyah. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengambil al-ambijaniyah. Ya. Nah. Kemudian juga di dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau berkata, Aisyah mempunyai kiram yang dia menutup dinding rumahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Amiti anni." Ya, tinggalkan itu. Buang itu dari saya. Fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati. Sebab gambar-gambarnya terus-menerus nampakkan kepadaku dalam salatku. Ya, maksudnya dilalaikan dengan hal tersebut. Iya. Ya. Seluruh hadis-hadis ini atau dua hadis ini menunjukkan tentang makruhnya salat pada pakaian yang bergambar. Ya. Apakah kainnya itu dia pakai sendiri atau kainnya dia sebagai sajadah? Ya. Ini semuanya adalah perkara yang makruh. Perkara yang makruh, hukum paling rendah makruh. Kalau kainnya tersebut bisa menyibukkan dia dari salatnya sehingga tidak tahu apa yang dia baca, bisa batal salatnya. Bisa batal salatnya. Ya. Dan ini kesalahan dari kebanyakan orang yang salat. Ada kadang salat, ya, seperti pakaian banyak mahasiswa, ada tulisannya di belakang, ya, tulisan-tulisan humor. Begitu salat, ya dibaca. Orang yang salat di belakangnya kadang sedang selalu masjid tiba-tiba ketawa. Ya. Ini adalah perkara yang makruh. Ya. Dan kalau bisa menyebabkan orang seperti itu akhirnya bisa menjadi haram. Maka hati-hati, ya, menggunakan kain-kain yang seperti ini. Apakah dia memakai kain? Kalau dia tidak terganggu, tetangganya mungkin terganggu. Ya. Tetangganya mungkin terganggu. Demikian pula baju-baju yang punya banyak motif. Ya, ada motif kembang-kembang, bunga-bunga dan lain-lainnya. Nah, itu adalah perkara yang harus dijauhi. Ya. Di sini Nabi meminta apa? Ambijaniyah. Pakaian yang murni tidak ada gambarnya. Ya bolehlah kalau misalnya ada gambarnya atau ada strip-stripnya, tapi tidak memancing perhatian orang, ya tidak apa-apa. Ya. Atau pakaiannya kotak-kotak atau didu, ya, dan seterusnya, itu tidak ada masalah insyaallah. Tapi kalau pakaiannya kembang atau bermotif dan seterusnya, orang yang salat di belakangnya, oh bagus sekali ini motifnya, masya Allah. Ya. Ini adalah perkara yang menyibukkan seorang dalam salatnya, menyibukkan seseorang dalam salatnya, maka hendaknya dijauhkan. Demikian pula sejadah. Ya, mungkin sekarang ini tidak ada sejadah kecuali mempunyai motif. Ya, gambar masjid, gambar ini, sehingga salat ya diperhatikan, masya Allah, indahnya Masjidil Haram. Ya, mudah-mudahan saya bisa ke sana nanti. Ya. Kadang ada yang seperti itu. Maka ini adalah perkara-perkara yang hendaknya dijauhi oleh seorang. Dan ini hukumnya makruh. Dan antum telah dengarkan bagaimana nas hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Ya, karena itu disebutkan di sini oleh pengarang bahwa madhab jumhurul fuqaha hukumnya adalah makruh. Ya, salat menggunakan pakaian yang ada gambarnya. Ya. Kemudian tentang hukum orang yang membawa gambar itu sendiri, apa hukumnya? Perlu diketahui bahwasanya kalau dia membawa gambar, ya, misalnya dia punya cincin, ada gambarnya, atau dia bawa uang, ya, bergambar, ya, itu perlu dirinci, Dan di sini pengarang membawakan fatwa dari Syekh bin Baz, rahimahullah, ketika beliau ditanya tentang jam yang ada gambar salibnya di situ, dan ada sebagian bentuk
gambar sebagian hewan. Maka kata Syekh bin Baz, apabila gambar-gambar dalam jam itu tertutup, tidak kelihatan, maka tidak apa-apa sholat. Ya. Dan apabila kelihatan pada bahir, yang pada jamnya, atau kelihatan dari luarnya apabila dibuka, maka tidak boleh sholat. Karena Nabi SAW berkata kepada Ali, wala tada' suratan illa tamasta. Dan jangan kamu tinggalkan gambar kecuali kamu hapus. Dan demikian pula salib, tidak boleh ya memakai jam yang ada salibnya, bahkan harus untuk dihapus atau dikorek. Ya. Karena Nabi SAW berkata, ya, atau Nabi tidaklah beliau melihat sesuatu yang ada salibnya kecuali beliau naqadahu, beliau rusak atau beliau cabut, ya, atau beliau memecahkannya. Ya, maka kalau dia membawa gambar, maka gambarnya dilihat. Kalau gambarnya tersembunyi, maka tidak apa-apa, salatnya syah insyaallah. Sebab dia tidak menampakkan gambarnya. Tapi kalau gambarnya dia tampakkan, misalnya bawa uang, ya uangnya ada di kantong, begitu sujud, ya gambarnya kelihatan, atau begitu sujud uangnya jatuh. Nah, ini semua dari perkara-perkara yang merupakan kesalahan dalam sholat. Dan kalau uangnya jatuh, kelihatan gambarnya, ya bukan cuma dia yang rugi, teman-teman yang lain juga rugi. Sebab malaikat tidak masuk ke dalam masjid yang ada gambar di dalamnya. Ya. Tidak masuk ke dalam masjid yang ada gambar di dalamnya. Karena itu, kalau mau sholat diperiksa dulu kantongnya dan seterusnya, uangnya ditaruh tempat yang aman, ya, sehingga jangan menyibukkan dirinya dalam sholat dan jangan menyibukkan tetangganya dan jangan menghilangkan atau merugikan orang lain dalam sholatnya. Ya. Dan yang paling aneh, ya, di sebagian masjid, ya masya Allah, ada gambar-gambarnya, ya banyak. Apakah itu gambar Pancasila misalnya, ya, atau ada gambar kalau di sebagian masjid Muhammadiyah, ya gambar siapa namanya? Kiai Hajar Dewantara ya. Kayak Ahmad Dahlan. Ya kalau di NU ada juga gambarnya, ya. Kemudian tanggal, ya biasa hadiah dari bank segala macam, pembangunan masjid dan tetep bengenya itu dipasang di masjid-masjid. Ya akhirnya masjidnya para malaikat yang mau masuk di situ. Ya. Wallahu musta'an. Maka ini menunjukkan jauhnya banyaknya kaum muslimin yang jauh dari ilmu. Maka ini dari kesalahan yang perlu diperbaiki. Wallahu musta'an. Kemudian berikutnya kesalahan yang ke-9 dalam pasal yang pertama, yaitu salat menggunakan pakaian yang mu'asfar. Pakaian mu'asfar itu adalah pakaian yang dicelup dalam warna. Misalnya warna asli kain ini putih, dia ingin jadikan jadi warna biru, dia celup, jadi warna biru. Atau warnanya hitam, dia mau ganti warnanya, jadi warna orange, dia celup warna orange dan seterusnya. Ya. Nah, ini yang dikenal dengan istilah apa? One text. Saya kira itu ya. Ya, yang penting gambarannya seperti itu. Apakah one text, selain one text, modelnya seperti itu. Ini semua namanya ats-tsawbul mu'affar dalam bahasa Arab. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadits riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Seorang Rasulullah SAW melihat seseorang yang orang ini memakai dua pakaian mu'affar. Memakai dua pakaian yang dicelup. Saya ringkas ya, mu'affar bahasa Arabnya. Memakai dua pakaian mu'affar. Maka Nabi berkata, "Hadhihi min thiyabil kuffar, fala talbasha." Kata beliau, ini dari pakaiannya orang kafir. Ya, tidak boleh kamu pakai. Jadi, illanya pelarangan karena pakaiannya apa? Orang kafir. Ini menunjukkan haram salat pada pakaian yang seperti ini. Ya, dalam satu riwayat, ya, Nabi SAW berkata kepadanya, "Ha ummuka amaratka bihadza?" Apakah ibumu yang memerintahkan kamu dengan ini? Dalam satu riwayat, orang itu berkata, atau Abdullah bin Amr berkata, "Qultu," saya berkata, "Aghsiluhuma, ya Rasulullah, saya cuci." Kan sudah diwarnai. Bagaimana ya Rasulullah, saya cuci? Kata Nabi, "Bal ihriqhuma." Ya. Kata beliau, bakar keduanya. Ya. Dalam satu riwayat, ya. Kemudian dalam satu riwayat,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang memakai ribatah mudarrajah bil usfur, ada usfurnya juga. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanya, kenapa? Ma hadhihi ar-rayta allati 'alaika? Setelah itu baik. Setelah itu akhirnya sahabat ini mengetahui, Abdullah bin Amr bin As mengetahui bahwa Nabi tidak senang. Maka saya pun datang kepada keluargaku dan saya minta supaya mereka menyalakan kompor, ya, tungku. Kemudian saya buang pakaian itu. Kemudian saya datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam besoknya. Kemudian Nabi tanya, wahai Abdullah, apa yang kamu lakukan dengan raita itu, pakaian kamu yang mu'asfar itu? Maka ia kabarkan, saya sudah bakar. Ya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, halla kasautaha ba'da ahlik, fa innahu la ba'sa biha lin nisa. Kata Nabi, tidakkah kamu berikan kepada sebagian keluargamu, sebab itu tidak apa-apa untuk perempuan. Tidak apa-apa untuk perempuan. Ya. Dan juga di dalam hadits Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yataza'far ar-rajul. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang taza'far. Ya, seorang lelaki yataza'far. Taza'far itu artinya memakai minyak wangi za'faran. Minyak wangi za'faran itu adalah minyak wangi khusus bagi perempuan. Ya, minyak wangi bagi perempuan yang baunya sangat keras, tapi untuk perempuan dipakai dalam rumahnya. Dilarang laki-laki memakai hal tersebut. Ya, dan di dalam hadits Ali bin Abi Thalib juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an libasil mu'asfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari pakaian al-mu'asfar. Iya. Maka dari sini nampak jelas tentang makruhnya atau tentang haramnya memakai pakaian yang mu'asfar. Pakaian yang telah dicelup dengan warna. Sekarang bagaimana dengan pakaian yang warna merah? Ya. Ada perselisihan di kalangan para ulama tentang pakaian warna merah. Tapi yang benarnya pakaian warna merah itu boleh untuk dipakai, ya, sepanjang warna asalnya adalah merah. Warna asalnya adalah merah. Ya, dan dia bukan adalah pakaian yang dicelup, bukan pakaian yang dicelup. Ini yang dikuatkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala di dalam As-Sailul Jarrar. Baik, kemudian berikutnya, dan ini kesalahan yang ke-10 dalam fasal yang pertama dan merupakan kesalahan yang terakhir yang disebutkan oleh pengarang dalam fasal yang pertama, yaitu salat orang dalam keadaan kepalanya terbuka, tidak tertutup. Ya. Pengarang di sini berpendapat bahwasanya salat dalam keadaan membuka kepala, tidak menutup kepala bagi laki-laki itu boleh. Adapun perempuan tentunya aurat, tidak boleh ditampakkan. Tetapi pengarang, ya, bersamaan dengan itu mengatakan bahwa membuka kepala tanpa udzur hukumnya makruh. Membuka kepala tanpa udzur hukumnya makruh. Dan beliau menukil perkataan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Syekh Al-Albani berpendapat, yang saya lihat bahwa salat dalam keadaan membuka kepala hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Dan beliau berdalilkan dengan dalil-dalil, tapi tidak ada sisi pendalilan di situ. Tidak ada sisi pendalilan dari pendapat Syekh Al-Albani mengatakan makruh. Padahal menetapkan suatu hukumnya makruh itu butuh dalil yang jelas, tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh Al-Albani telah diselisihi oleh Syekh bin Baz, dan diselisihi pula oleh Syekh Ibnu Utsaimin, dan diselisihi pula oleh Syekh Muqbil. Semuanya berpendapat bukan makruh. Ya, bukan makruh. Ya. Kalau Syekh bin Baz, ketika beliau ditanya tentang hukum imam mengimami manusia dan di atas kepalanya tidak ada penutup kepala, apa hukumnya? Syekh bin Baz menjawab, tidak apa-apa, karena kepala bukan aurat. Akan tetapi apa yang wajib bagi seorang yang sholat adalah wajib sholat menggunakan izar, menggunakan sarung atau rida.
Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yusalli ahadukum fi thawbil wahid, laysa ala atihi minhu syai'." Iya. Kemudian kata beliau, "Walakin idza akhadha zinatahu wastakmala libasah, kana dzalika afdal." Akan tapi kalau dia ambil perhiasannya, ambil kopiahnya supaya lebih bagus, ya, dan dia sempurnakan pakaiannya, itu lebih utama kata beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian setiap masuk masjid. Ya, adapun kalau di suatu negara, suatu tempat yang bukan adatnya menutup kepala, maka tidak apa-apa dia membuka kepalanya. Ini fatwa Syekh Ibn Baz dan Syekh Ibn Utsaimin semisal dengannya. Kalau Syekh Muqbil yang paling keras mengingkari orang yang mengatakan makruh. Kata beliau, orang yang mengatakan makruh tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya. Ada masalah afdal, iya tidak apa-apa. Kalau dikatakan afdal ya, min bab qaulillahi azza wa jalla, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Ya, dipahami ya ikhwah? Jadi kalau dia mengambil dalam bentuk lebih memperhias dan lebih memperbagus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih afdal dan lebih utama. Ya, itu lebih afdal dan lebih utama. Kalau di Indonesia ini menutup kepala pada saat sholat, itu adalah perkara yang ma'ruf. Ya, adalah perkara yang dikenal, apakah pakai kopiah haji atau kopiah hitam, ya, dan seterusnya. Ya, dari menutup kepala itu adalah perkara yang sudah menjadi kebiasaan di negeri kita ini, dan bagus dan afdal seorang menyempurnakan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pakaiannya yang lebih bagus, ya. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian setiap masuk masjid. Setiap masuk masjid. Itu dalilnya. Ya. Tapi kalau mengatakan makruh, kita tidak sampai ke titik mengatakan makruh. Ya. Itu saja sisi perbedaan. Kalau sisi afdal lebih utama, iya lebih afdal. Syekh Al-Albani mengatakan bahwasanya adat membuka kepala itu adalah adat yang diambil pada saat penjajahan. Ya. Yang itu muncul pada saat penjajahan katanya. Adat membuka kepala. Makanya beliau berpendapat hal tersebut adalah makruh. Wallahu ta'ala alam. Iya. Jadi ini termasuk masalah-masalah yang pengarang menetapkan di sini, dan menurut para ulama yang lain menyelisihi, atau para ulama yang lain memandang hal tersebut ya berbeda atau berselisih dengan apa yang dikuatkan oleh pengarang. Maka sekali lagi saya simpulkan bahwa salat dalam keadaan kepala terbuka itu boleh-boleh saja, tetapi yang paling afdalnya, paling utamanya dia dalam keadaan menutup kepalanya. Ya. Dan kita tidak mengatakan salat tidak memakai tutup kepala hukumnya makruh. Ya, wallahu ta'ala. Ini selesai dengan ini pembahasan fasal yang pertama.